Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Hukum Islam dan Masyarakat Indonesia. Dengan anggota yang pertama, saya sendiri Anji Sita Putri dengan NIM 1917303013. Kemudian ada rekan saya Anas Ilham Ramadan dengan NIM 1917303025 dan rekan saya Pipit Sapitri dengan NIM 1917303026. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan judul makalah yaitu Dinamika Hukum dan Modernisasi. Selanjutnya ada garis besar dari materi yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu garis besar makalah. Yang pertama ada hukum, modernisasi, dan keterkaitan hukum dan modernisasi. Ya, kita masuk ke pendahuluan. Dialektika antara hukum dan masyarakat merupakan sebuah keniscayaan. Artinya bahwa hukum dipengaruhi oleh dinamika masyarakatnya, dan sebaliknya hukum akan berpengaruh terhadap masyarakatnya. Hukum selalu terikat dengan modernisasi, sebab hukum selalu berubah dari generasi ke generasi. Namun tidak dengan hukum Islam, sebab hukum Islam berlaku sepanjang zaman di semua tempat yang menerapkan hukum Islam dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk ke pengertian hukum. Hukum merupakan suatu dasar dalam melakukan suatu penegakan hukum. Hukum memiliki peran yang penting karena dibuat untuk ditegakkan sebagaimana mestinya sesuai situasi dan kondisi. Ada beberapa pemikiran mengenai pengertian hukum dari beberapa tokoh. Kita ambil salah satunya yaitu menurut Plato. Menurut Plato, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik mengikat masyarakat. Ya, selanjutnya kita masuk ke pengertian modernisasi. Modernisasi diartikan sebagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dari tradisional ke modern. Menurut Wijoyoniti Sastro, modernisasi ialah suatu proses transformasi total dan kehidupan bersama yang tradisional atau pro-modern dalam arti atau konteks teknologi serta organisasional ke arah pola-pola yang lebih ekonomis dan strategis. Selanjutnya yaitu keterkaitan hukum dan modernisasi. Modernisasi hukum menurut Sami Zubeda adalah untuk membuat hukum menjadi hukum negara yang dikodifikasi secara standar dengan cara mencangkuk terhadap apa yang sudah menjadi otoritas hukum yang tidak menggunakan hukum agama atau divine law, sekaligus menghindari dari karakteristik hukum Islam yang bersifat pluralistik, debatable, bersifat plural, yang memang pada kenyataannya hukum Islam lahir dari segi tradisi historisnya sejak zaman kenabian hingga era modern dan sudah berkarakter. Dinamika modernisasi hukum di berbagai negara muslim yang sangat plural dan debatable di kalangan modernis progresif dan tradisionalis konservatif ini memang sebuah fakta empiris yang tidak bisa dibendung, khususnya pergulatan hukum yang terjadi di Turki, Libya, Lebanon, Mesir menjadi pelopor terjadinya social movement. Sehingga kalau mau berbicara reformasi hukum harus berkiblat kajiannya pada negara-negara muslim progresif, termasuk Indonesia yang juga sangat getol memperjuangkan reformasi hukum. Hukum yang baik harus menawarkan sesuatu yang lebih dari keadilan prosedural. Untuk dapat menjadi responsif, sistem hukum harus bersifat terbuka untuk ditantang. Hal ini menunjukkan bahwa selalu ada keterkaitan
harus mampu membangkitkan partisipasi, dan harus dapat memahami dan menerima kebutuhan sosial ekonomi yang baru. Hukum yang represif, otonom, dan responsif dapat dipahami sebagai 3 reaksi atas dilema integritas dan keterbukaan. Ciri hukum yang represif adalah adaptasi lembaganya yang pasif dan oportunistik terhadap lingkungan sosial politiknya. Hukum otonom adalah reaksi terhadap keterbukaan yang mutlak dan tidak pandang bulu. Titik beratnya adalah dipertahankannya integritas kelembagaan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu signifikasi kajian modernitas dan hukum Islam. Hukum Islam sendiri yaitu hukum yang dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia, dan oleh karenanya hukum Islam sudah seharusnya mampu memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap kehidupan manusia, baik dalam bentuk jawaban terhadap suatu persoalan yang muncul, maupun dalam bentuk aturan yang dibuat untuk menata kehidupan manusia itu sendiri. Hukum Islam dituntut untuk dapat menyauti persoalan yang muncul sejalan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya mempertimbangkan modernitas dalam hukum Islam. Perubahan dalam masyarakat dapat terjadi disebabkan oleh adanya penemuan-penemuan baru yang merubah sikap hidup dan menggeser cara pandang serta membentuk pola alur berpikir serta menimbulkan konsekuensi dan membentuk norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena hukum Islam hidup di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat senantiasa mengalami perubahan, maka hukum Islam perlu dan bahkan harus mempertimbangkan perubahan atau modernitas yang terjadi di masyarakat tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan manusia di segala tempat dan waktu. Dalam teori hukum Islam, kebiasaan dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum baru selama kebiasaan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Perubahan dalam masyarakat memang menuntut adanya perubahan hukum. Sukanto menyatakan bahwa terjadinya interaksi antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat adalah fenomena yang nyata. Dengan kata lain, perubahan masyarakat akan melahirkan tuntutan agar hukum yang menata masyarakat ikut berkembang bersamanya. Era modernisasi hukum merupakan kondisi manakala perkembangan teknologi dan informasi memberikan implikasi pada kuantitas dan kualitas hukum adat, sehingga aspek kehidupan manusia menjadi pasti dan mekanis, tidak terkecuali hukum adat. Selanjutnya yaitu hukum Islam dan tantangan modernitas. Yang pertama, mengenai lingkup keberlakuan ajaran Islam adalah untuk seluruh umat manusia. Karena Islam sendiri diyakini sebagai agama yang universal dan berlaku sepanjang masa, yang ajarannya diklaim akan selalu sesuai dengan tuntunan zaman dan tempat, atau biasa disebut dengan solihun likuli zaman wa makan. Yang kedua, hukum Islam dapat diterima oleh setiap manusia di muka bumi ini, karena di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam adalah untuk seluruh umat manusia, dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, Islam sudah seharusnya dapat diterima oleh setiap manusia di muka bumi ini, tanpa adanya suatu konflik apapun dan di suatu kondisi di mana ia berada. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah, sehingga terbukti hukum Islam tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena semakin berkembangnya zaman, maka Islam akan berhadapan dengan masyarakat yang modern, sebagaimana ia dituntut untuk dapat menghadapinya. Secara sosiologis, diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada dalam masyarakat. Semakin maju cara berpikir, suatu masyarakat akan semakin terbuka juga untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya adalah kemampuan syariat Islam dalam menjawab tantangan modernitas.
Adapun sedikit gambaran tentang kemampuan syariat Islam itu dalam menjawab tantangan modernitas dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa prinsip syariat Islam. Di antaranya adalah prinsip yang terkait dengan muamalah dan ibadah. Kemudian dari muamalah, hukum asalnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan terlarang. Kemudian dari bidang ibadah, hukum asalnya adalah terlarang kecuali ada dalil yang mendasarinya. Selanjutnya itu ada ciri-ciri hukum yang maju atau modern menurut Marx Gelenter. Yang pertama yaitu terdapat aturan yang seragam, baik substansinya maupun pelaksanaannya. Yang kedua ada hukum bersifat transaksial. Maksudnya apa? Yaitu bahwa hak dan kewajiban itu timbul dari perjanjian tanpa dipengaruhi oleh usia, kelas, agama, gender, ras, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu hukum bersifat universal. Jelas bahwasannya hukum di sini terlihat maju itu ketika memang dapat diterima di semua kalangan. Nah, baik itu masyarakat, baik itu pejabat, dan yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, hierarkis peradilan yang tegas, sehingga akan timbul penegakan hukum yang tegas pula. Kemudian bersifat birokratis, maksudnya yaitu prosedur dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan oleh undang-undang, tidak melenceng dari itu. Kemudian hukum menjadi lebih rasional, lebih dapat diterima oleh akal pikiran kita. Dan pelaksanaan hukum lebih profesional atau tidak debatable atau tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, seperti itu. Harusnya memang sesuai. Kemudian menjurus kepada spesialisasi. Nah, jadi harus ada jembatan penghubung antara satu spesialisasi dengan spesialisasi yang lain sehingga adanya keterkaitan. Kemudian fleksibel. Nah, hukum dikatakan maju ketika memang mudah diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat atau tidak stok di situ aja, tidak stok di situ saja. Kemudian berlaku prinsip res politika dan hukum dilaksanakan oleh negara atau lembaga-lembaga negara. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Jadi perkembangan terakhir yang menarik untuk dicermati terkait dengan pengaruh modernitas terhadap hukum Islam adalah amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, di mana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut bahwa kewenangan peradilan agama tidak hanya terbatas pada permasalahan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah, tetapi juga menyangkut masalah zakat, infak, dan ekonomi syariah seperti yang saya sebutkan. Nah, kemudian bagaimana hal tersebut bisa terjadi, yaitu karena adanya penyiapan sumber daya manusia. Sumber daya manusia jelas itu akan siap ketika memang dari masyarakatnya itu sendiri sudah siap untuk menjadikan kewenangan tersebut terlaksana. Kemudian penyiapan materi hukum. Nah, selain dari sumber daya manusianya juga harus ada materi hukum yang kuat, yang pasti, yang memang fleksibel juga seperti yang telah diterangkan. Kemudian selanjutnya itu kewenangan baru di bidang ekonomi syariah. Nah, jadi adanya undang-undang tersebut, undang-undang ini itu telah memunculkan kewenangan baru di bidang ekonomi syariah yang menjadikan adanya perkembangan dari bidang hukum itu sendiri. Nah, adanya 3 tambahan tadi, zakat, infak, dan ekonomi syariah, itu secara signifikasi merubah wajah peradilan agama di Indonesia yang telah berjalan semenjak sebelum zaman kolonial hingga saat ini. Dulu, agama terkesan hanya menangani persoalan hukum keluarga Islam, namun saat ini tampak lebih menterang, yaitu peradilan hukum keluarga Islam dan peradilan perdata Islam, baik mengenai adanya usulan peradilan agama dan niaga syariah. Oke, yang terakhir yaitu ada dampak positif dan negatif dari modernisasi hukum. Lalu dampak positifnya yaitu perubahan nilai dan sikap masyarakat dari irasional menjadi rasional. Masyarakat cenderung lebih logis menerima sesuatu dari modernisasi hukum.
Selanjutnya, menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan hak-hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia berupa usulan itu mampu diajukan. Jadi seperti aspirasi kita, kayak gitu itu bisa diajukan karena lebih kuat dari modernisasi hukum. Kemudian, menguatnya regulasi hukum dan peraturan undang-undang yang memihak dan bermanfaat untuk rakyat. Jelas bahwasannya dibentuknya peraturan undang-undang itu memang tujuannya adalah untuk rakyat. Untuk apa? Untuk penguatan hak-hak rakyat. Yang selanjutnya yaitu ada menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya yaitu menguatnya supremasi sipil dengan menundukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara yang profesional. Itu ada 5 dampak positif dari modernisasi hukum. Selanjutnya, dampak negatif dari modernisasi hukum, yaitu yang pertama, memudarnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Nah, modernisasi hukum seiring berkembangnya zaman, seiring sifatnya yang semakin universal, itu semakin memudarnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Karena rasa nasionalisme, cinta tanah air masyarakat itu akan diambang penurunan seperti itu. Kemudian selanjutnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara semakin berkurang karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan masyarakat dan polisi. Jadi masyarakat sekarang lebih melimpahkan tugas mengenai keamanan, kedaulatan, ketertiban itu kepada tentara dan polisi karena itu sudah menjadi mindset mereka bahwa itu tugas tentara dan polisi. Nah, kita sebagai rakyat adalah yang harus dilindungi seperti itu. Jadi tidak memiliki peran yang penting, padahal justru masyarakatlah peran utama sebagai ujung tombak adanya keamanan, kedaulatan, ketertiban yang tumbuh di suatu negara. Nah, yang terakhir yaitu perubahan dunia yang cepat mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Masyarakat seringkali mengajukan tuntutan kepada pemerintah dan jika tidak dipenuhi, masyarakat cenderung bertindak anarkis sehingga dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi masyarakat lebih acuh terhadap pertumbuhan atau kedaulatan dari negara. Padahal dunia itu sangat berkembang begitu cepat, sehingga kita harus memiliki pola pikir yang mampu mengejar hal tersebut, bukan malah kita tertinggal dari adanya perubahan secara global tersebut. Nah, sekian dari kami. Tadi penjelasan yang telah disampaikan oleh saya dan rekan-rekan. Penjelasan yang pertama telah dijelaskan oleh teman saya, Anas Ilham Ramadan. Kemudian yang kedua telah dijelaskan oleh Mbak Pipit Sapitri. Dan yang ketiga dijelaskan oleh saya sendiri, Ajeng Setia Putri. Nah, sejauh ini mohon maaf bila banyak kesalahan. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya bisa menerima penjelasan dari presentasi kami pada kesempatan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.